kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai doa. Itulah kekuatan kita. Tanpa berdoa, saudaraku, tidak ada orang Kristen yang kuat. Tanpa berdoa, saudaraku, kita akan jatuh pada pencobaan. Tidak sia-sia Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dalam berdoalah supaya kamu jangan kena pencobaan. Ada musuh kita, saudara. Kita yang dalam peperangan yang terus-menerus. Jadi saudaraku tetap berdoa. Amin, saudara. Di samping itu, satu perkara yang penting lagi, saudaraku, kita harus, saudaraku, membaca firman Tuhan juga tiap-tiap hari. Ini makanan rohani kita. 1 Petrus 2 berkata, sebagai kanak-kanak yang baru lahir, hendaklah kamu, dikatakannya, ya, rindu akan susu yang sejati, yaitu firman Tuhan, supaya kamu bertumbuh dengan baik. Supaya kamu bertumbuh dengan baik. 1 Petrus 2, saudara. Harus lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin, saudara. Lapar dan haus. Demikian juga secara rohani. Kalau kita tidak lapar dan haus lagi akan firman Tuhan ini, saudaraku, mulailah, saudaraku, kelemahan-kelemahan berlaku atas kita. Jalannya, saudaraku, menyangkal diri. Dalam Yeremia 15 ayat 16. Saya membacakan kepada saudara. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, apabila kita bertemu dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, itu pasti membuat kita segar. Amin, saudara. Sini dikatakan kita menikmatinya, menjadi kegirangan, kesukaan hati. Nah, itu sebabnya, saudara, kita perlu membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Mazmur 119 ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Demikianlah hendaknya kita selalu merindukan firman Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, saya yakin waktu kita dulu mula-mula selamat, saudara, lahir baru, kita suka sekali akan firman Tuhan. Saya sendiri, saudaraku, waktu lahir baru, saudaraku, saya bawa perjanjian baru yang kecil itu kemana pun saya pergi, saya kantongin dan saya baca dengan sembunyi-sembunyi. Tapi saya tidak peduli, saudaraku, sepanjang saya bisa membaca firman Tuhan. Rindu. Juga kadang-kadang saya rindu pulang ke rumah untuk berdoa. Nah, kerinduan seperti ini, saudaraku, jangan hilang. Amin, saudara. Peliharalah itu. Kalau belum ada lapar rohani ini, saudaraku, saudara pompa dulu. Ya, saudara, sangkal diri saudara untuk berdoa. Saya katakan waktu itu berdoa, sembah Tuhan dulu. Aku cinta padamu Tuhan Yesus. Besarlah Engkau, ajaiblah Engkau Tuhan. Luar biasalah Engkau, luar biasalah firman-Mu Tuhan. Aku menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Haleluya, aku muliakan Engkau, aku tinggikan Engkau. Aku cinta padamu Yesus, aku cinta padamu Yesus. Amin, saudara. Ya. Kemudian saudara akan bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara. Saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, bicara dengan bahasa roh. Amin. Ya. Kemudian saudaraku baca firman Tuhan. Nah, saudara, bagi saudara yang jarang sekali baca firman Tuhan dan belum mengikuti schedule, saudara, baca dulu perjanjian baru, saudara. Baca dulu perjanjian baru. Itu juga satu berkat. Renungkanlah itu, saudara. Itu akan mengubahkan hidup saudara, mengubahkan cara berpikir saudara. Tapi pertama sekali harus lapar dan haus lebih dahulu. Tetapkan dalam hati saudara. Sebab bagaimana saudara akan memimpin saudara, keluarga saudara. Amin, saudara. Ya. Dan juga akan bersaksi. Tanpa firman Tuhan, saudara, kita tidak bisa bersaksi. Tanpa firman Tuhan, bagaimana kita mengajari anak-anak kita akan jalan Tuhan. Kita mengasihi anak kita, kita katakan, tapi tidak pernah kita ajarkan kepada firman Tuhan. Justru itu yang paling penting kepadanya. Kita menjadi orang Kristen yang kuat kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita makan firman Tuhan. Tidak cukup pengetahuan ini membuat kuat secara rohani. Firman Tuhan yang membuat kuat secara rohani. Amin, saudara. Tapi orang sederhana pun dia, saudara, dia pandai membaca, misalnya tamat SD saja, tapi dia rajin membaca firman Tuhan. Dialah yang menjadi dewasa dan kuat dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Inilah mula-mulanya anak-anak saja kita, karena kita mengenal Bapa, kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kemudian aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Mengapa kuat? Saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kamu kuat karena firman Allah diam dalam kamu. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, maka firman Tuhan diam dalam kita. Itulah yang membuat kita kuat menghadapi dunia ini. Supaya kita jangan terikut, saudaraku. Dan kamu bisa mengalahkan si jahat. Karena dengan mudah kita berkata, ada tersurat. Sama sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada setan, ada tersurat. Dan setan mundur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan. Jadi ada tersurat itu yang berkuasa, membuat kita kuat. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jadi manfaat yang pertama menjadi kuat dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 dikatakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kekuasanya. Menjadi kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Apakah yang diperbuat? Di sini dikatakan ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, firman Tuhan. Ya. Nah, jadi firman Tuhan itu membuat kita kuat, saudaraku, dan kita mengalahkan si jahat. Sebaliknya, saudaraku, tanpa firman Tuhan kita akan kalah, saudaraku. Kita akan dikalahkan oleh si jahat, oleh tipu daya setan. Oleh sebab itu jangan biarkan kita kosong dari firman Tuhan. Makan firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin, saudara. Ya,